Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imro'atun Khairun Sholihah dari Prodi PGMI 2C, terus NIM 253141085. Video ini untuk memenuhi tugas Bapak Sunarto mata kuliah ilmu fikih, dan ini adalah tugas akhir semester. Di sini saya akan menjelaskan tentang fikih. Yang pertama itu tentang analisis argumentasi hukum istinbat atau dalil yang mendasari perbedaan produk hukum tiga mazhab. Nah, tiga mazhab itu ada mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Terus pertama kita membahas tentang Imam Malik, yang dimana Imam Malik itu mengatakan bahwa basmalah itu bukan di dalam surat Al-Fatihah. Maka dari itu beliau tidak membaca surat Al-Fatihah dalam sholat. Itu yang pertama. Dan hukum saat orang membaca surat Al-Fatihah itu hukumnya makruh tanzih, yang dimana makruh tanzih itu dia dapat melakukan, tapi dia hukumnya makruh dan dia tidak dapat sanksi. Tapi hukum makruh tanzih itu tidak sampai hukum haram gitu, karena Imam Malik mengikuti riwayat hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad Dhani Anas bin Malik. Di situ mazhab Syafi'i, yang dimana Imam Syafi'i berpendapat bahwa basmalah itu atau bismillah itu masuk di dalam surat Al-Fatihah. Jadi kalau bermadhab Syafi'i itu wajib membaca surat Al-Fatihah. Jika meninggalkan satu ayat aja dalam sholat, maka sholatnya tidak sah, karena bismillah itu menurut madhab Syafi'i masuk di dalam surat Al-Fatihah, di mana kitab Al-Ulum Asy-Syafi'i mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari 7 ayatnya Al-Fatihah gitu. Itu menurut Imam Syafi'i. Itu menurut Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hambal, yang dimana beliau mengatakan bahwa basmalah itu dibaca setiap awal surat selain surat At-Taubah. Dan sedangkan beliau mengatakan bahwa surat Al-Fatihah surat basmalah itu tidak masuk di dalam surat Al-Fatihah. Maka empat mazhab itu tidak mengatakan bahwa untuk membaca Al-Fatihah itu diharuskan. Ini setelah adanya argumentasi tentang empat mazhab tadi dari Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali dan Hanafi, di mana perbedaan dalam analisis isbat dalil mengatakan bahwa perbedaan mereka itu dinilai tidak bukan pada hukum bersifat usuliyah, pokok-pokok hukum Islam, memahami hukum Islam dan menemukan dua hukum serta itikaf atau perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat dalam Islam tidak terlalu buruk, karena itu menjadi ijtihadnya para ulama itu loh, kayak sehingga menjadi rahmat bagi umat. Karena di dalam perbedaan ini, seperti contohnya hukum kayak haji, kan itu perbedaan ya di antara mazhab ini dan mazhab ini ya. Di istinbat Al-Fatihah, di istinbat basmalah menurut para mazhab itu tetap berbeda-beda. Karena apa? Di hukumnya mereka menggunakan dalil yang berbeda-beda, menggunakan hadis yang dimengerti oleh imam empat imam itu secara berbeda, tidak hanya seperti ini itu gitu. Menurut itu ya, menurut empat mazhab, menurut saya itu analisis dasar. Karena adanya juga perbedaan itu tidak baik apabila menyebabkan perselisihan antara mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, apalagi saling menyalahkan dan menyalahkan persatuan satu umat Islam. Terus yang kedua itu tentang bagaimana sikap teologis dan praktis yang harus diambil oleh seorang muslim ketika menjadi makmum di wilayah yang mayoritas mazhabnya berbeda. Saat mengamati dan membaca dan menganalisis, dan kayak seandainya saya melakukan perjalanan jauh dan kan kayak
Syafi'i, terus ikut di mazhab yang berbeda kayak Maliki atau Hambali, lebih baik kita sebagai seorang muslim itu harus menjadi makmum yang patuh terhadap imamnya, kayak meyakini bahwa perbedaan itu termasuk untuk menjaga persatuan aja, kayak gini loh. Bukan masalah akidah ya, tapi menghormati ijtihadnya imam mazhab, karena semuanya berusaha memahami dalil syariat, tidak mudah menyalahkan dan membid'ahkan pihak berbeda, mengikuti imam dalam tata cara sholat selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat agar menjaga persatuan dalam berjamaah. Seperti ya udah saya ikut sholat itu tidak memecahkan jamaah, tidak merusak perjamaah itu, karena kita kan makmum dan kita tuh harus ikut dengan imamnya. Kalau imamnya mengikut mazhab itu ya gimana lagi, kita juga harus oh ya udah gitu. Yang kedua ini permasalahan tentang mengurus jinayah seorang muslim merupakan kewajiban kolektif fardu kifayah yang harus dilakukan secara terhormat. Nah, di mana mengurus jenazah muslim hukumnya fardu kifayah, yakni kewajiban yang harus dilaksanakan di anggota masyarakat itu. Jika ada yang sudah melaksanakan itu, maka gugur. Seperti kewajibannya itu udah gugur, dan jika tidak melaksanakannya dalam satu desa itu, dia akan mendapatkan dosa. Karena hukumnya itu fardu kifayah, harus ada yang mengurusi jenayah itu. Dan itu ada di referensi di hukum buku tuntunan penyelenggaraan jenayah 28. Jelaskan syarat-syarat orang yang paling berhak memandikan jenazah berdasarkan aspek jenis kelamin dan hubungan kerabatan. Jenis laki-laki yang memandikan jenisnya itu laki-laki yang dimandikan oleh seorang laki-laki, sebaliknya kecuali suami dan istri. Karena jika seorang laki-laki di sini menerangkan ya, seorang laki-laki itu seandainya itu suami istri, yaitu seorang suami boleh memandikan seorang istri dan seorang istri boleh memandikan seorang suami gitu. Kalau hukumnya kan karena itu udah mempunyai hukum sah ya. Terus yang kedua itu, jika tidak ada suami atau istri atau mahram, maka jenayah ditayamumkan, yang dimana seandainya di desa itu dia udah nggak punya kerabat, atau orang yang merantau dia udah punya kerabat, dia nggak punya suami atau istri, dan lebih baik jenazah itu ditayamumkan, karena untuk menutupi aurat-aurat mereka kan harusnya teman yang terdekat, sedangkan itu udah nggak ada di daerah itu gitu, karena dia merantau. Yang ketiga itu, jika ada beberapa orang yang berhak, maka diutamakan keluarga terdekat dengan jenazah, yang dimana seandainya kan kerabatnya banyak banget nih di sebuah keluarga itu kerabatnya banyak, dimana seorang yang memandikan seorang jenazah itu tuh orang yang paling dekat. Seandainya ini laki-laki ya, kalau enggak omnya ya anaknya, ya diurut dari terdekat seperti ayah, ini kayak gitu. Yang kedua ya, itu tentang sunah-sunah, tentang perbedaan ketentuan jumlah lapisan kain kafan yang disunahkan antara jenazah laki-laki dan perempuan, yang dimana seorang laki-laki itu melakukan 3 lapis dalam mazhab Syafi'i. Yang afdal itu 3 lapis secara utuh, yang kedua itu seperti baju kurung, sarung, 1 lembar penutup, kain penutup. Bagi seorang perempuan itu 5 lapis. Pertama kayak gamis, terus rok, terus jilbab atau kerudung yang untuk menutupinya. Alasan perbedaannya jumlah lapisan tersebut bertujuan untuk memberikan penutupan aurat yang lebih sempurna pada jenazah perempuan, karena menunjukkan bahwa pakaian perempuan itu sama dengan semasa hidupnya untuk menutupi auratnya seorang perempuan. Ya, oke. Yang ketiga itu membahas tentang syariat Islam menetapkan beberapa standar kelayakan dalam berhubungan zakat mal. Di antaranya tentang konsep al-milkah at-tamah pemilikan penuh. Terus an-nama tentang berkembang,
Terus yang terpunyanya nisab dan haul. Apa itu al-mikah atau atamah miliki penuh? Sebenarnya kan pemilikan penuh itu hanya untuk Allah ya. Cuma di sini kita membahas tentang pemilikan tam untuk seorang manusia dalam memenuhi zakatnya, yang dimana harta yang dimilikinya itu bukan harta milik orang lain, tetapi harta yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Atas kekuasaannya dia dapat mengambil kemanfaatannya, hartanya tersebut, keinginannya untuk itulah itu namanya adalah al-milkah at-tamah, yang dimana harta itu milik sepenuhnya seseorang itu dalam memenuhi zakat mal. Terus ke B tentang anama itu berkembang, di mana seseorang yang mau mengakukan zakat itu harus hartanya itu berkembang, mewajibkan zakat atas kekayaan yang berkembang. Tidak karena jika gini, dia melakukan zakat tapi dia itu dapat kerugian gitu loh, yaitu tidak bisa untuk dizakatkan, karena secara menurut Yus Al-Qadri itu kayak pedagang yang mempunyai perkembangan dalam untuk melakukan kezakatan gitu loh, kayak kekayaan yang dapat berkembang sendiri, artinya merupakan hasil investasi pendapatan. Maka hanya zakat itu mulai usaha, semua itu ditemukan oleh usaha dan keuntungan jerih payahnya orang tersebut yang akan melakukan zakat. Terus kekayaan yang menerima pengembangan dengan perdagangan zakat itu. Terus yang kedua yang C itu nisab, yang dimana ukuran atau batas harta yang mewajibkan seorang untuk melakukan zakat. Seperti kayak kamu akan zakat unta, zakat sapi, zakat itu lah, itu tuh ada tahun-tahunnya gitu loh nisabnya. Kayak iki wis menyapai nisabku ki, udah menyapai nisab ini, mereka harta sedikit tidak cuma memberi bantu. Terus ini secara ukuran, secara agama ini sudah bisa dizakatkan karena kan ada nisabnya gitu. Terus yang D itu membahas tentang haul, yang dimana mempunyai pencapaian selama 1 tahun dalam zakat. Jadi haul itu batas untuk mencapai ke 1 tahunnya gitu loh, kecuali untuk keuntungan dari pedagang, anak hewan, ternak atau buah-buahan. Ya, di sini kita membahas tentang melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, merupakan rukun iman rukun Islam yang kelima dan mempunyai syarat-syaratnya untuk melakukan ibadah haji itu. Apabila seorang muslim melakukannya itu terpenuhi, maka hukumnya kewajibannya haji itu sesuai kemampuannya. Dan syarat-syaratnya haji itu pertama beragama Islam. Karena apa? Yang bisa melakukan haji itu hanya mampu yang dilaksanakan oleh orang yang beragama Islam. Jika orang itu kafir tidak wajib melakukan haji karena ia tidak termasuk kelompok yang dikenakan syariat. Terus yang kedua itu balik, dimana syaratnya itu orang balik, karena orang balik kan udah tahu namanya, itu benar ini salah. Terus ada beban lah, kayak taklif, hukum taklif itu gitu. Yang dimana jika anak kecil itu melakukannya haji saat kecil itu kan belum balik gitu ya, tapi jika dia mempunyai uang saat besar atau hartanya kelebihan dan dia bisa melaksanakan haji, lebih baik dia tetap melaksanakan haji, karena saat kecil dia ya belum dikatakan haji karena dia belum memulai syariat balik itu. Terus yang keempat itu berakal, dimana keduga akal itu dari taklif itu keduganya kebalik ya, sama dia bisa kan dia berakal ya, kan dia berakal bisa membedakan baik dan benarnya. Sedangkan kalau dia tidak berakal, dia tidak berakal tuh seperti orang gila, kan nggak mungkin ya seorang orang gila itu haji, karena orang gila haji ya dia bakalnya bingung gitu ya kalau dia nggak mempunyai akal kan. Terus yang kedua itu merdeka, yang dimana seorang dalam melakukan haji itu bukan budak, tapi dia itu seseorang yang merdeka. Terus ya seperti
kenapa kok orang hamba saya tidak boleh seperti budak itu tidak boleh melakukan haji, karena ibadah badaniyah dan amaliyah mesti dilakukan secara langsungan oleh seorang yang bersangkutan dengan biayanya sendiri. Kan jika seorang pembantu melaksanakan haji itu kan bukan hartanya ya, karena harta seorang majikannya. Jadi yo badiniyah yo maniyah ngono iki lho, kayak ya seperti itulah pokoknya ya. Terus yang kedua itu punya kemampuan istihak yang dimana mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Istiamaniyah itu adanya keamanan di sekitar jalan dilalui oleh jamaah yang mencapai. Terus harus ada seorang penjaganya gitu loh. Kalau menurut fikih Syafi'iyah ya, haji perempuan di adanya mahram yang mendampinginya gitu loh, kayak suami istri kan. Senajan di Syafi'i itu tidak boleh berpegangan, tapi jika dia melakukan haji di Mekah, dia mengikuti madhab yang berbeda dan oleh berpegangan. Gak makna itu kenapa kok punya kemampuan istihak. Jadi istihak kan kayak kemampuan dia itu bisa melakukan haji ya. Ya gimana itu untuk seorang perempuan harus mempunyai mahramnya agar ya mau mampu di sananya. Terus yang kelima itu tentang karakter dan perbedaan metodologi dari ketiga pendekatan tersebut dalam penilaian hukum Islam, yang dimana tentang istihad isya'i, istihad intiqai, terus metode ilhaqi. Di sini kita membahas tentang istihad isya'i. Pertama itu istihad isya'i, di mana merupakan penarikan kesimpulan hukum baru yang dipermasalahkan, di mana persoalan itu belum pernah terjadi. Apa maksudnya? Jadi ini seandainya ada masalah, dan masalah ini di tahun ini tuh belum ada. Seperti COVID lah, masalah COVID itu tentang hukum istihadnya gini. Karena sebagian ulama kan tidak tahu kok, lah kenapa kok sholat harus ada jarak? Karena kan ada permasalahan yang baru. Lah itu namanya istihad insya'i, di mana perkumpulan hukum baru gitu loh, kayak pendapatan istihad para ulama tentang ini adanya COVID untuk menghindari penularan, mana dibuat sholatnya tuh berjarak. Sedangkan kan kalau soft itu harusnya berdekatan gitu ya. Kalau enggak, kenapa kok pakai masker? Karena kan sholat tuh nggak boleh nutupin ini gitu kan ya. Secara hukum kan kayak gitu loh, kayak adanya hukum baru, adanya permasalahan baru dari tahun-tahun belum ada kayak gitu. Terus yang kedua itu istihad intiqai. Istihad intiqai itu biasa disebut dengan metode tarjih, yang dimana memilih dan mengumpulkan perbedaan terkuat yang berpendapat-pendapat. Jadi gini, seandainya ini ulama A mengatakan pendapat A, ulama B mengatakan pendapat B, dan ulama C mengatakan pendapat C, dimana kan pendapatnya beda-beda, yang dimana dia mengumpulkan pendapat itu yang terkuat di antara A, B, C, dan C. Karena permasalahan itu harus dikaitkan dengan dunia modern seperti saat ini kayak gitu. Kan pendapat A seperti ini, pendapat B seperti ini ya. Metode tarjih ini menggunakan metode pendapat yang paling besar itu, yang paling kuat itu digunakan untuk hukumi pendapat yang lemah. Jadi tidak saling menyalahkan sih sebenarnya, cuma metode istihad ini tuh mengumpulkan ABC-nya itu yang terkuat. Dan hendaknya pendapat itu menggambarkan kasih sayang, kelembutan kepada manusia. Dan ketiga itu menjadi kemudahan dan ketatan hukum Islam. Keempat, memprioritaskan untuk akan tujuan-tujuan syariat, menjaga kemaslahatan manusia, dan menolak mara bahaya dari mereka-mereka. Jadi pendapatnya itu tuh harus ada 4 syarat, yaitu tadi kayak menolak untuk kemaslahatan lah, gini gitu. Itu jenayah metode tarjih ya. Terus yang C itu metode ilhaqi ya. Terusnya itu tentang metode ilhaqi, yang dimana metode ilhaqi itu metode yang seperti kias, yang dimana
pengambilan keputusan berdasarkan nas itu menurut kias, tapi menurut metode ilhaqi itu pengambilan yang digunakan sebagai berdasarkan keputusan yang sudah ada keputusannya secara ilhaq gitu ya, kayak digunakan sebagai pengganti kias karena penggunaan kias tidak tepat untuk semua orang gitu. Terus para Nahdlatul Ulama memilih metode ilhaqi karena lebih aman dibandingkan menggunakan kias. Terus menurut analisis saya tentang 3 metode itu, metode tarjih, metode ilhaq, dan metode ijtihad, di mana metode tarjih itu digunakan ketika terdapat berbagai pendapat ulama yang mengenai suatu masalah, kemudian dipilih pendapat yang dinilai paling kuat berdasarkan dalil dan kemaslahatan. Itu menurut metode tarjih. Terus yang kedua, metode ilhaqi digunakan dengan cara menyamakan kasus baru dengan kasus lama yang telah ditetapkan hukum karena adanya permasalahan alasan hukumnya. Terus metode ijtihad itu digunakan untuk menetapkan hukum baru terhadap persoalan yang belum pernah dibahas oleh ulama terdahulu dan belum ditentukan perdaan interpretasi klasik. Nah, dengan demikian perbedaan utama ketiganya itu terletak pada sumber rujukannya pada pendapatan hukum, yaitu memilih pendapat yang sudah ada tarjihi, menganalogikan dengan kasus secara ilhaqi, dan merumuskan hukum secara insyai. Jadi ketiganya itu saling membutuhkan adanya tarjihi dan adanya ilhaqi dan adanya insyai untuk menemukan hukum yang baru dan menemukan hukum yang lama, menemukan dalil yang maslahat, menemukan dalil yang kuat, seperti itu. Umat Islam di sini akan membahas tentang mengapa dalam kestrukturan hukum tata negara Indonesia fatwa MUI dikategorikan sebagai produk hukum yang bersifat khairu ilzam, tidak memaksakan hukum secara negara, namun secara sosiologi memiliki kepatuhan moral yang sangat kuat untuk umat Islam. Lah, kenapa MUI itu disebut dengan khairu ilzam? Karena fatwa tidak masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Terus kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI ini mengatakan bahwa posisi hanya fatwa diposisikan sebagai doktrin atau pendapat hukum ulama, sehingga negara tidak memberikan sanksi hukum kepada masyarakat yang tidak mengikutinya. Jadi fatwa itu ini dimakan dengan khairu ilzam, tidak mengikat secara hukum negara. Karena apa? Ya tidak masuk di dalam perundang-undangan. Ya cuma ini penting untuk majelis ulama. Jadi kamu nggak mengikuti aturan MUI, ya nggak apa-apa, karena ya nggak dapat dosa, ya nggak dapatan hukum dalam negaraan. Terus kenapa kok secara sosiologis fatwa MUI itu memiliki kekuatan moral yang sangat besar? Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan memandang ulama sebagai otoritas keagamaan yang dimiliki oleh menggali semua hukum Islam berdasarkan Al-Quran, Sunnah, metode ijtihad, qiyas, dan lain-lain itu. Fatwa juga menjadi pedoman dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer yang ada di masyarakat saat ini. Terus umat Islam menganggap secara sosiologis, umat Islam menganggap bahwa keberadaan fatwa itu sangat penting, sangat kuat. Terus lah, kenapa kok penjelasan keduanya itu ya? Kenapa kok dia itu khairul ilzam? Ya pertama karena dia tidak masuk di dalam undang-undang. Terus kenapa kok penting? Yaitu karena seorang umat itu harus menganggap bahwa fatwa itu adalah hak penting kepada baginya, senajan tidak ada hukum di dalam tata kenegaraan. Terus masyarakat jadi membutuhkan bimbingan para ulama dalam memiliki keahlian menafsirkan hukum Islam terhadap persoalan baru. Karena itu walaupun mengikat secara yuridis, fatwa seringkali dipatuhi bentuk ketaatan moral dan religius gitu. Jadi ya tentang fatwa MUI itu tidak dihukumi secara mutlak menurut negara, tapi penting untuk warga Indonesia, apalagi yang beragama Islam. Karena itu
geningan. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.